Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Raya Maulidina dari program studi akuntansi 25A dengan NPM 254120002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Penting dicatat bahwa permintaan bukan sekedar keinginan, tetapi harus disertai kemampuan membeli. Contohnya, seseorang yang membeli smartphone tetapi tidak memiliki uang, itu bukan permintaan, tapi hanya keinginan. Hukum permintaan berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya dengan asumsi faktor lain tetap. Alasan hukum permintaan ini berlaku adalah efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi, konsumen akan beralih ke barang pengganti jika harga naik. Lalu efek pendapatan, harga naik membuat daya beli konsumen menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selain harga, permintaan dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, barang normal, pendapatan naik, dan permintaan naik. Barang inferior, pendapatan naik, permintaan turun. Harga barang lain, barang substitusi atau pengganti, barang komplementer, pelengkap, selera atau preferensi konsumen. Jumlah penduduk, ekspektasi harapan masa depan, dan distribusi pendapatan. Kurva permintaan. Kurva permintaan ini berbentuk garis menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Sumbu vertikal Y harga, sumbu horizontal X jumlah barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang substitusi dan komplementer, pendapatan konsumen, jumlah penduduk, selera atau preferensi, ekspektasi harga di masa depan. Kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Masuk ke dalam penawaran atau supply, yang artinya jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Contohnya, pedagang sayur di pasar. Saat harga tomat naik, pedagang menambah jumlah tomat yang dijual karena ini mendapatkan keuntungan lebih besar. Hukum penawaran, jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Jika harga turun, jumlah yang ditawarkan akan menurun. Alasan hukum permintaan berlaku adalah karena beberapa hal berikut. Yang pertama, ada pengaruh daya beli. Saat harga barang naik, kemampuan konsumen untuk membeli menurun, sehingga jumlah barang yang diminta ikut berkurang. Lalu ada efek substitusi, jika harga suatu barang naik, konsumen akan beralih ke barang pengganti harga lebih murah. Lalu ada keterbatasan pendapatan konsumen terbatas, jadi ketika harga naik, konsumen harus mengurangi pembelian. Lalu ada prinsip kepuasan, semakin banyak barang dikonsumsi, tambahan kepuasan yang diperoleh akan menurun, sehingga konsumen enggan membeli lebih banyak pada harga tinggi. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran, harga barang, biaya produksi, teknologi, kondisi alam, jumlah penjual, harga barang lain, dan kebijakan pemerintah, pajak, dan subsidi. Kurva penawaran berbentuk menaik dari kiri ke bawah, dari kiri bawah ke kanan atas, menunjukkan hubungan searah antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan permintaan dan penawaran atau equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga yang terbentuk disebut harga keseimbangan, sedangkan jumlah barangnya disebut jumlah keseimbangan. Harga di atas keseimbangan terjadi kelebihan penawaran atau surplus. Lalu harga di bawah keseimbangan terjadi kelebihan permintaan atau shortage. Mekanisme pasar akan mendorong harga kembali ke titik keseimbangan. Masuk ke dalam peran permintaan dan penawaran dalam pasar. Konsep permintaan dan penawaran ini berperan penting dalam menentukan harga barang dan jasa, mengatur distribusi sumber daya, membantu produsen menentukan jumlah produksi, dan membantu konsumen mengambil keputusan konsumsi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.